91,6 Pro FM, teman terbaik kamu. Pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini. Dan tentunya di sore ceria hari ini, Della sudah kedatangan. Mungkin kamu gak asing lagi deh sama narasumber Della untuk sore hari ini ya. Dia juga sempat hadir di salah satu acara di Pro RRI Palembang di GCM ketiga. Terus juga pokoknya banyak deh prestasinya nih teman Pro 2. Ada Farhan Davis. Selamat sore Kak Farhan. Halo, sore Sore, gimana kabarnya untuk sore hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Alhamdulillah. sehat ya Kak Sehat. ya. Sehat. Ini dari kampus atau dari mana nih Kak? Kebetulan tadi ada acara expo juga di kampus, jadi Oh, langsung acara, ke sini. Oh, dari kampus langsung ke sini. Iya. Ini kuliahnya di UIN Jakabaring atau di yang di Sudirman? Di Sudirman Kak, Sudirman, di kampus A. kalau kampus A. Nah, teman Pro 2, karena sore hari ini, hari tanggal 10 November ini kan bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional ya. Iya, benar. Kita bakal ngobrolin tentang memperingati Hari Pahlawan. Banyak sebenarnya cara untuk menunjukkan kecintaan kita kepada pahlawan kita nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut sama Kak Farhan Davis. Tetap dengerin Pro FM, teman terbaik kamu. Ku terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi rasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. 91,6 Pro FM, teman terbaik kamu. Kamu baru aja dengerin tembang dari Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah dengan Menghapus Jejakmu nih teman Pro 2. Nah, tadi udah ada spill sedikit lah ya narasumber kita tadi ada Kak Farhan Davis nih teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin tentang ini memperingati Hari Pahlawan. Tentunya banyak cara menunjukkan kecintaan kepada pahlawan ya, apalagi generasi muda. Bisa disebut generasi Gen Z ya kamu Iya, ya? Gen Z. Iya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol dengan tema kita, ceritain dulu dong kegiatannya Kak Farhan ini lagi apa aja nih Kak Farhan? Sebenarnya kalau kegiatan itu kayak pada umumnya aja sih Kak, kuliah. Tapi Udah Farhan- semester berapa? Semester 3, Jurusan? jurusan komunikasi dan penyiaran TV. Wow, pas ya berarti duduk di sini. Ya. Terus. Terus biasanya selain kuliah Farhan tuh aktif di beberapa organisasi,
termasuklah organisasi Rafa TV, yaitu jadi reporter dan presenter di situ. Oke, jadi reporter dan presenternya juga. Terus? Iya. Biasa kalau misalkan keseharian kalau lagi nggak kuliah sih ikut-ikutan lomba gitu sih. Udah itu aja sih Kak, kegiatan yang memang familiar sehari-harinya. Familiar, selain kuliah ada ikutan Rafa TV sebagai presenter dan Reporternya. reporter. Nah ini kan biasanya kan karena termasuk dalam kejurusan juga lah ya, Iya, dunia bener, broadcast, Kak. broadcast juga gitu ya. Broadcasting. Gimana pengalamannya jadi penyiar TV lah ibaratnya kayak gitu? Pengalamannya sebenarnya kalau dibilang cukup banyak juga nggak terlalu banyak banget ya Kak. Pengalamannya sih udah ngebawain beberapa talk show, ngebawain Di kampus beberapa, ya? Iya di kampus beberapa podcast, nge-MC juga. Itu sih yang pengalaman paling berkesan banget, yang sama gitu, relevan sama jurusan yang Farhan ambil gitu. Terus untuk jadi reporter, tahu dong ya, reporter itu kan kita kayak Iya. ngelapor apa yang pandangan mata kita gitu. Bener. Pernah nggak sih punya pengalaman kayak bikin laporan pandangan mata yang bener-bener bikin Farhan tuh wow gitu? Pernah ngelaporin tentang apa, kejadian apa? Kejadian paling sih kalau misalkan yang paling wow banget tuh kayak salah satunya tuh ada acara orang-orang yang penting ini datang, kayak gubernur sama Bapak Ratu Dewa, dan itu kita harus wawancara mereka. Harus nge-cut mereka untuk Pak permisi dong kami mau wawancara gitu. Itu tuh yang paling susah banget Kak. Jadi terkadang ada asistennya tuh bilang oh maaf ya nggak bisa. Oh ada penolakan Iya juga ada penolakan gitu ya? juga. Jadi kita sebagai reporter dan tim nih aduh apa nih yang mau diangkat jadi berita gitu. Kalau misalkan si objeknya tuh nggak bisa kita wawancara, itu sih yang paling kita harus putar-putar otak gimana caranya kalau selesai acara atau selesai orang sudah selesai gitu, harus benar-benar nge-cut off Pak kita mau wawancara gitu. Oke, berarti Gitu sih. memang nggak seluruhnya tuh diterima gitu ya, tapi Iya, ada yang Kak. penolakan juga Ada ya. penolakan juga. Terus selama ini juga jadi reporter yang kalau misalnya ngeliput berita yang bikin Kak Farhan tuh deg-degan gitu, kejadian apa juga selain orang-orang penting tadi gitu. Ada kejadian yang misalnya kayak kebakaran lahan, pernah ngeliput juga sih kayak gitu? Kalau misalkan kebakaran lahan itu nggak pernah sih Kak sejauh ini. Kalau misalkan untuk presenter itu lebih ke talk show, acara-acara kampus dan memang program kerjanya dari Rafa TV. Dan juga reporter sih nggak ada yang sampai ke situ ya Kak. Paling cuman ngebahas masalah acara-acara kampus aja dan memang program kerja yang sudah ditetapkan. Tapi ada waktu itu pernah Farhan ngeliput nyambut tamu kalau nggak salah yang di bandara. Nah itu tuh Farhan kan nggak pernah tuh siar reportase di bandara. Jadi kayak adu adrenalin aja gitu, ngerasa kayak bangga juga, ngerasa kayak oh ternyata gini ya gitu jadi reporter di tengah-tengah orang banyak banget gitu Terjun di ke bandara. lapangan Iya, gitu terjun ya, ke lapangan seru gitu, ternyata seru. ya. Lebih seru mana, jadi presenter atau jadi reporter? Reporter. Reporter, karena kita tuh kan kayak nggak ada Iya, persiapan juga kayak gitu nggak ada ya. persiapan gitu, jadi benar-benar terjun ke lapangan gitu. Karena on the spot gitu On ya, the spot. apa yang kita lihat di mata itu yang kita Iya, laporin. itu yang Kalau kita kayak jadi laporkan. presenter kan ada persiapan. Iya ada persiapan. Kita gitu. tahu narasumber kita ini itu gitu ya. Iya. Terus kalau untuk Kak Farhan sendiri, kan ini kan kuliah semester 3. Gimana sih caranya membagi waktu gitu? Kan kadang kita lihat juga anak-anak kuliah tuh kan pengennya kayak pergaulan sekarang Iya, nongkrong benar, gitu. benar, Tapi Kak Farhan nongkrong. tuh kayak banyak kegiatannya di kampus. Gimana cara membagi waktunya? Sebenarnya kalau misalkan masalah ngebagi waktu itu kembali ke kita sendiri ya Kak, gimana caranya ngebagi waktu dengan baik. Kalau Farhan sih tergantung yang mana hal yang harus kita dahulukan gitu. Yang mana memang hal yang produktif untuk kita lakukan terlebih dahulu. Terkadang Farhan tuh kalau misalkan ada beberapa misalkan kamu liputan Rafa TV ya, Iya. ada temen ngajak main nih misalkan. Aduh, yang temen ini udah lama nggak ngajak mainnya gitu. Sedangkan tugas kita tuh di Rafa TV itu sebagai seorang presenter juga. Iya. Nah, kalau Farhan melihatnya ya tergantung dari bagaimana kita melihat tanggung jawab itu. Jadi Farhan kan di sini kan kalau misalkan main sama teman kan ya bisa nanti, Yeah. bisa di jam apa aja, di waktu kapan aja. Tapi kalau misalkan di Rafa TV kan ada beberapa orang-orang yang nggak bisa menjadi presenter gitu. Ada beberapa orang yang memang kriterianya belum bisa jadi presenter kan susah. Iya. Jadi ya Farhan membagi waktu ya udah ke Rafa TV dulu, nanti pulang dari Rafa TV baru main gitu. Jadi bagaimana caranya kita memanage waktu tuh kembali ke diri kita, melihat objek mana nih yang paling penting untuk kita dahulukan. Tapi sejauh ini aman ya untuk pembagian waktunya ya? Aman-aman aja sih, Kak. ya. Kalau dari orang tua ngedukung gak sih misalnya, udahlah nak kuliah aja dulu, nanti lah ikut-ikutin yang kayak gitu, Iya. ada nggak?
Ada banget. Ada gitu ya. Iya, terkadang tuh banyak banget penolakan dari orang tua. Nanti kuliahnya keteteran. Nah. Nanti kuliahnya gimana-gimana. Tapi Farhan tetap meyakinkan bahwasanya kepada orang tua tuh kalau enggak keteteran gitu. Malahan organisasi yang Farhan ikuti, kegiatan yang Farhan ikuti berimpact bagus banget buat diri Farhan sekarang. Jadi aku inget banget waktu kamu Jumat kemarin bahwasannya kalau Oh iya, kalau. Sorry ya, Kak. jadi orang tua sekarang masih percaya lah ya untuk pembagian waktu juga Masih ya. percaya. Untuk kamu sendiri nih Farhan, kayak aduh pengen nyerah sama keadaan. Orang di mana usia kamu tuh kan kayak lagi asik-asiknya nongkrong main ini. Ada nggak sih kayak diri kamu kayak pengen ya udahlah kuliah aja dah fokus belajar gitu. Ada nggak? Ada banget, Kak. Terkadang rasa capek, Jenuh rasa ya. jenuh, lelah tuh aku alamin juga sih. Gimana ya, kayak udah deh kuliah aja deh, nggak jadi deh yang kayak gini gitu. Terkadang kalau misalkan ada salah-salah juga, misalkan kita jadi presenter, reporter itu kan ada salahnya juga ya, Kak. Pasti. Terkadang ditegur sama kakak angkatan, kamu tuh udah sering kayak disuruh tugas tapi kok salah melulu gitu. Jadi iya Kak, maaf gitu. Dicerudiin ya. Disuruh deh. Jadi kayak berpikir, aduh gimana ya, capek gitu. Tapi ya kembali ke diri kita lagi sih, gimana caranya kita membangkitkan mood kita, membangkitkan semangat kita untuk terus maju. Pengen tahu cita-cita Farhan tuh sebenarnya apa sih? Cita-cita Farhan tuh dari kecil jujur Li menjadi presenter. Serius, pengen jadi Serius. presenter kayak tuh. Pengen banget, Kak. Lebih ke presenter apa nih? Kayak berita atau juga kayak entertain, acara-acara atau apa? Kalau pengennya sih ke berita sih, Berita. ke hard news. Hard news ya, jadi Iya. kayak news anchor News gitu anchor. ya. Oke. Ada pengalaman kayak baca berita nggak sih? Pengalaman pernah ikut lomba Pernah ikut lomba baca berita? di lomba reportase di SMA 18 Kota Palembang. Tahun berapa tuh? Tahun itu Farhan nggak tahu tahun berapa, tapi Masih Farhan sekolah? kelas 2 SMA. Kamu sekolah di mana? SMA mana? SMA 18. Oh, SMA 18. Yang Dallas. kata orang tuh apa? Kota sabun. Iya, kotak sabun kecil banget. Masih suka banjir gak? Lu kan suka Masih, banjir masih, ya. Jadi pernah ada kayak history juga ikut lomba baca Iya, berita iya. juga ya. Terus gimana nih? Ini kan udah semester 3. Ini kan pasti banyak banget lah ya kayak cobaan lah ya. Iya, Yang namanya benar, Kak. kuliah tahu dong, tugas-tugas sudah numpuk banget. Ah. Ribet nggak jadi mahasiswa sama kegiatan yang seabrek-abrek gitu? Aduh, kalau misalkan mau dibilangin ribet ya Kak, apalagi kalau misalkan tugas kelompok. Ya enak kalau misalkan dapat kelompoknya tuh yang bisa handle dulu dong, aku ada kerjaan lain. Ini ya gimana ya? Terkadang Farhan sendiri gitu yang nyelesain, kalau misalkan disuruh orang nanti nggak sesuai dengan ekspektasi yang Farhan mau gitu. Jadinya kayak gini gitu. Jadi terkadang rasa capek, rasa lelah itu selalu ada sih, menghantui. Waduh, menghantui anak-anak zaman sekarang ya. Nah, ini kan tanggal 10 November nih Farhan. Ini kan diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Hari Tentunya Pahlawan. kayak Farhan ini kan anak muda lah, generasi Gen Z ya. Gimana sih cara Farhan sebagai penerus bangsa nih untuk menunjukkan kecintaan kepada pahlawan? Ada yang kayak difavorit nggak sih pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia? Kalau misalkan favorit sih pastinya Insinyur Soekarno ya Kak, Iya. karena perjuangannya banget untuk memerdekakan Indonesia. Betul. Selain itu Farhan tuh mencontoh sikap sih. Sebenarnya kita tuh kadang Tegas ya, ya. Kak, kadang orang-orang itu tuh terkadang bilangnya kalau misalkan jadi pahlawan itu harus berkorban darah, Iya. harus gimana-gimana. Padahal sekarang itu yang bukan itu lagi gitu yang kita harapkan, tapi bagaimana caranya kita semangat, bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana cara kita mempertahankan antar saudara. Iya. Itu sebenarnya nilai-nilai yang memang harus kita tanamkan di era sekarang ini, apalagi di generasi Z ini kan. Iya. Banyak banget orang-orang yang memecah belah, Iya. banyak banget isu-isu penyebaran hoaks yang ya bisa memecah belah sih. Itu sih Kak terkadang. Kalau kamu sukain sama Insinyur Soekarno, apa yang bisa kamu petik dari seorang Insinyur Soekarno itu sendiri? Sampai sekarang yang bisa Farhan petik dari Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno tuh disiplin dan ketegasannya Bener ya? gitu. Orang aja kalau denger suara dia tuh udah tahu Iya. oh, ini presiden Presiden pertama, pertama gitu. gitu. Beda zaman dulu kalau misalnya tahu nama Soekarno tuh kayak lebih takut. Bukan takut sih, kayak lebih segen gitu ya. gitu. Tapi kamu ngikutin gak sih tentang sejarahnya dari Bapak Presiden kita yang pertama itu?
kalau misalkan ikutin sejarahnya nggak terlalu sih Kak, tapi terkadang baca-baca filosofinya dari Pak Soekarno secara singkat. Tapi pernah datang di Bangka kalau nggak salah satu rumah singgah rumah Pak ininya. Soekarno pernah datang ke situ. Apa sih maksudnya rumah singgah atau rumah kayak rumah diasingkan gitu Iya, ya? rumah Asing. asing gitu. Waktu kalau presiden nggak salah. diasingkan Iya. gitu ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol panjang lebar deh. Ini tambah seru nih teman Pro 2. Dan kamu juga bisa nonton kita live langsung di YouTube channel kita di RRI Palembang maksudnya, dan kamu juga bisa dengar kita di RRI Digital atau juga di rri.co.id. Tetap dengerin Pro FM, teman terbaik kamu. Laras hati berkelana iris janji, mengukir bisikan memacu hasrat, desir-desir mimpi, isyaratkan lagi dunia. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwaku tak terisap dulu. Kini kecapkan sesalku, hanya mencintamu. Terkoyak buram mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Kamu laras hati, alirkan diri kembali, membujur tubuhku, sejuk pangkuan dirimu. Tak ingin terbungkus penyesalan. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Pro 2 RRI Palembang. Pro 2, teman terbaik kamu. Hit Music Station. Pro 2. One, two, three, four. I want you, I want you, I need you, I need you, I love you, I love you. Di dalam benakku keras berbunyi
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Mengurai cerita tentang di balik dunia kita terdapat dunia yang selalu didambakan. Cerah hati juga bisa menuang segala indah jalan setiap insan yang ingin mendapatkannya. Melihat satu kedamaian melintasi akal dan jiwa, tenggelam dalam kehidupan yang terkira mungkin tiada habisnya, tiada batasnya, tiada waktunya dalam nirvana. Surya ceria saat senja mendamba semua bintang yang akan bersinar ke bumi di malamnya. Melihat satu kedamaian melintasi akal dan jiwa, tenggelam dalam kehidupan yang terkira mungkin tiada habisnya, tiada batasnya, tiada waktunya dalam nirvana. 91,6 Pro FM teman terbaik kamu.
masih di sore ceria bersama Farhan Davis. Yeay, masih semangat Farhan? Masih dong. Masih dong. Ini generasi Gen Z yang memang cinta ya akan tentang tanah air dan menyukai yang namanya sosok Insinyur Soekarno sebagai Iya, presiden bener pertama banget. karena ketegasannya Ketegasan gitu dan ya. disiplinnya juga. Disiplinnya juga. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 pasti ada dong ya kayak setiap individu kita tuh suka sama pahlawan-pahlawan nasional kita ya. Dan mungkin salah satunya Farhan ini mewakili teman Pro 2 yang ada di studio kita bakal ngobrolin tentang kecintaan kepada pahlawan. Biasanya apa sih yang Farhan lakuin lah ya sebagai generasi muda ini agar teman-teman yang lain tuh suka sama yang namanya pahlawan kita? Biasanya apa yang dilakuin? Biasanya sebenarnya Farhan tuh bukan ngajarin sih, lebih kayak nekenin teman-teman tuh Mengedukasi lah ya. lebih mengedukasi termasuk dalam suatu karya Kak. Terkadang Farhan tuh buat puisi tapi bukan tema pahlawannya, Oke. tapi lebih menekankan ke sifat pahlawannya gitu. Oh ya, kamu ini ya suka baca puisi ya? Iya, Kalau nggak suka. salah Duta atau Bujang atau apa Farhan sih? ini duta baca UIN Duta Baca Iya. UIN. Oke, tahun berapa tuh? tahun 2023 tahun ini. Baru berarti ya. Kemarin yang sempat ikut di GCM juga ya. Iya, di GCM juga. GCM. Kalau nggak salah judul puisinya apa? Juang Sebelah Mata kemarin. Oh, bukan yang Ibu, Oh, bukan ya? Yang di mana Kak? Yang Kalau di- yang di GCM, yang Ini tampil di GCM. bukan Ibu ya? Oh bukan, kalau yang di GCM itu Farhan pokoknya itu tentang nyeritain Tentang pemilu orang, ya? iya tentang pemilu Tentang gitu, pemilihan umum gitu. Iya, Iya. kalau nggak salah bukan Ibu ya. Bukan. Karena aku cuma taunya tuh kalau misalnya puisi ibu gitu ya. Kamu kenapa kok bisa jadi duta puisi UIN tuh? Ada apa sebenarnya? Karena memang suka baca puisi atau Iya. secara tidak kesengajaan doang gitu? Sebenarnya bukan duta puisi Kak, tapi duta baca. Oh, duta baca. UIN. Ya, duta baca UIN itu ikon perpustakaan. Oke. Nah, jadi Farhan itu memang suka yang namanya menggeluti sastra. Menggeluti sastra. Oke. Suka baca, nulis puisi itu kan masih masuk ke dalam sastra ya. Jadi kebetulan memang ada ajang duta baca, ya Farhan ikuti itu sebagai salah satu cara Farhan mengimplementasikan hobi Farhan tadi. Kamu suka baca apa nih? Baca koran, buku, novel atau? Terkadang baca quotes, novel quotes suka Oh, gitu. berat banget ya bacanya ya. Itu gimana isi otak itu penuh banget kayak gitu. Lebih baca buku-buku yang lebih tentang motivasi diri Iya, ya. lebih buku-buku motivasi diri seperti itu. Kak. Oke, terus biasanya apa lagi yang suka dibaca? Terkadang Bukan baca pikiran ya? bukan baca pikiran, Bukan. cenayang dong. Terus Ini apa terkadang nih? Farhan suka baca-baca buku-buku tentang pelajaran-pelajaran gitu. Jadi terkadang pelajaran yang di jurusan Farhan, terkadang komunikasi televisi gitu, terkadang dasar-dasar penyiaran. Nah itu suka Farhan baca-baca di Berarti kamu perpustakaan tuh duduk banyak. sering ngabisi waktu di perpustakaan juga? Lumayan sering. Oke, lebih enak yang perpustakaan di Jakabaring atau yang di Sudirman? Sebenarnya enak semua sih, Sama tapi ya. karena kalau misalkan di perpustakaan Jakabaring itu dia perpustakaan pusat Kak. Oke. Jadi lebih lengkap, ada Lebih lengkap. auditnya 4 lantai gitu. Oh, nah biasanya kan kalau buku pasti banyak dong yang kamu baca. Kamu kan duta baca ya Iya. untuk kampus kamu sendiri. Tugasnya apa? Maksain Kalau, orang, woi sini, woi, masuk perpus itu, Enggak, atau Kak. apa? Kalau tugas duta baca itu untuk promosi tentang perpustakaan gitu, dan juga ngebantu perpustakaan setiap ada acara atau event. Jadi misalkan perpustakaan itu ngadain acara lomba, ngadain acara seminar perpustakaan atau kunjungan dari luar ke perpustakaan, nah itu dibantu sama duta baca. Pernah ke perpus yang di Demang? Kalau Perpustakaan daerah? kalau ke perpustakaan daerah itu belum Kak, kami. Belum. Tapi rencana itu masuk ke program kerja. Oke. Nah selain itu apa lagi nih dari tugasnya sebagai putra ya? Duta Duta baca. baca apa lagi? Nah terus juga ngebuat konten yang bisa ngedukasi setiap mahasiswa tuh untuk datang ke perpustakaan gitu. Jadi konten itu dimasukin ke TikTok, konten YouTube dengan tujuan itu tuh untuk mengedukasi biar perpustakaan UIN itu rame Kak. Terus jadi duta baca sama hobi baca puisi itu masuk ya?
Sebenarnya lumayan masuk sih Kak. Jadi kalau misalkan Farhan mau buat puisi itu terkadang kan cari referensi. Nah, terkadang referensi puisi itu dapat dari hal-hal yang kita baca tadi gitu. Oh, ternyata ada kisah ini ya. Kayaknya bagus juga nih kalau misalkan kita angkat kisahnya jadi puisi gitu. Terus karya kamu cuma puisi atau ada kayak bikin cerpen, buku, ada yang lain nggak? Kalau misalkan untuk bikin cerpen buku sih belum sih Kak, Belum. tapi beberapa sekarang puisi-puisi yang Farhan buat tuh terus dilombain gitu Oh untuk karya gitu. Farhan. Paling jauh pernah ikut baca puisi kemana? Paling jauh? Paling jauh kemarin itu alhamdulillah di Semarang, Universitas Banjarmasin salah. Banjarmasin. Di, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Mewakili kampus atau Iya, individu? mewakilin kampus. Kampus gitu, Di keren. UIN. Juara berapa? Alhamdulillah kemarin juara 1. Tepuk tangan dulu dong. Juara 1 Salut banget tingkat sama nasional Farhan. se-Indonesia kemarin. Nah, seru banget. Dari seluruh Indonesia ikut di situ. Iya, seluruh Indonesia termasuk Universitas Indonesia, UIGM dan juga Unila itu di beberapa di Sumatera. Kenapa kamu jadi jatuh cinta sama puisi? Kenapa nggak kayak sajak sama puisi beda dong ya? Beda. Kenapa jadi lebih ke puisi gitu? Karena Farhan itu suka mengangkat puisi Farhan itu beberapa Farhan angkat tuh dari kisah nyata orang lain Kak. Oh, relate sama kehidupan orang relate gitu sama ya? kehidupan orang. Jadi terkadang kalau misalkan Farhan ngebuat puisi, jadi kalau misalkan kita ngebuat puisi itu kalau bisa jangan cuman nilai membacanya aja, tapi representasi untuk kita ini loh kisah orang ini. Kayak ada gitu. benang merahnya gitu ada ya? benang merahnya, ada manfaatnya, ada kebermanfaatannya untuk orang lain gitu. Jadi bukan cuman hal kita membaca aja. Jadi menjadi suatu pemahaman, ada isi dan makna dari puisi itu yang Farhan suka. Biasanya kalau kamu bikin puisi kan sama kayak orang lagi bikin lagu. Iya. Ya, ada teman yang curhat lah atau ngeliat kehidupannya lagi relate gitu ya. Kalau kamu sendiri kebanyakan referensi kamu puisi itu tentang diri sendiri atau teman-teman, kehidupan yang di luar. Kalau misalkan untuk yang paling sering sih Kak, kehidupan di luar. Kemarin Farhan pernah waktu puisi Farhan yang di Kalimantan itu ngangkat juang Yang juara satu tadi? Iya, juang sebelah mata. Itu salah satu anak kecil namanya Raka. Dia nggak bisa bersekolah Ini lagi. kisah nyata ini Iya, ya? nggak bisa bersekolah lagi, ngebantu orang tuanya jualan dan dia Farhan waktu itu ada tugas kuliah, ketemu si Raka ini di seberang Ulu. Farhan lupa tanggal berapa, terus Farhan tanya kenapa nggak sekolah? Nggak apa-apa, aku ngebantu orang tua aku aja gitu. Jualan. Jualan. Kalau misalkan aku nggak ngebantu orang tua aku, nggak bisa makan gitu. Dan Farhan tuh tadinya nanti kakak izin ya kalau misalkan kakak ada lomba tingkat nasional, kakak bawa kisah kamu. Wah, keren banget. Dan ya alhamdulillah puisi juang sebelah mata, jadi si Raka ini sering dianggap sebelah mata dan Farhan angkat kisah Raka di puisi nasional dan alhamdulillah juara 1 Juara kemarin. ya. Ini memang menginspirasi kadang ya. Terus kamu kan suka banget baca puisi Iya. gitu. Sudah berapa banyak hasil karya Farhan untuk di puisi gitu? Kalau misalkan untuk karya terhitung nggak semua karya Farhan tuh menang lomba ya Kak, ada beberapa aja. Terhitung ada kurang lebih 10 karya yang sudah Farhan tulis puisinya. Jadi ada 10. Iya. Kalau untuk apa sih kalau misalnya pencinta puisi sebutannya? Puitis sih Puitis. paling orang yang puitis. Kalau kamu suka sama yang menginspirasi kamu baca puisi siapa? Atau Hairul Anwar atau siapa? Yang pertama sih yang paling melekat banget di Farhan sih Hairul Anwar. Hairul Anwar tuh bukan cuman dari sisi puisinya aja tapi buku-bukunya juga dan juga semangat dia dalam sastra itu kuat banget. Itu sih Kak yang menjadi landasan Farhan. Kalau kamu baca puisi tuh lebih kayak intonasinya dipakai nggak sih? Ada orang yang baca puisi yang kayak ku lari ke hutan, yang Iya. datar. Ada yang ibu, ada yang kayak gitu kan? Sebenarnya kamu lebih tipe ke gimana tuh? Kalau Farhan intonasinya itu lebih ke intonasi yang tinggi. Oke. Jadi kalau Farhan tuh Farhan tuh nggak bisa baca puisi yang rendah Kak. Jadi ada kan puisi yang romantis ya. Ya. Romantis itu kan yang rendah-rendah gitu, nggak mungkin tinggi kan. Farhan nggak bisa, nggak dapet feel-nya. Terkadang Farhan pernah coba kayak boring aja gitu. Jadi Farhan selalu pilih puisi yang penuh semangat, penuh kayak membara gitu dengan emosional yang cukup tinggi. Itu yang Farhan suka puisinya. Penasaran gimana sih cara Farhan baca puisi? Tadi karyanya ada 10 Iya. dan salah satunya yang menang juara 1 tingkat nasional yang di Banjarmasin tadi. Nanti kita boleh dong tahu Farhan baca puisi yang juara 1 tadi ya? Oh, boleh. Boleh ya, tapi Iya, boleh, nanti kita break dulu nih. Kita denger dulu yang satu ini. Jadi buat teman Pro 2 tetap dengerin Pro 2 FM buat di Sore Ceria.
Sama kasih itu SMP 50 atau yang koporan? SMP 50. telah menjadi kenangan dan seakan ku lupakan karena ku tak sejalan. Dan tak mungkin ku bertahan meski telah ku coba semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama, dan biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Dan tak mungkin ku bertahan meski telah ku coba semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama, dan biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama, dan biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama, dan biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. A hopeless
check a Cupid, but now left you feeling stupid. Oh, the way he makes me feel the love isn't real. Cupid is so dumb. I give a second check to Cupid, but now left you feeling stupid. Oh, the way he makes me feel the love isn't real. Cupid is so dumb. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2. 91,6 Pro FM, teman terbaik kamu. Ada John Mayer nih, You're Gonna Live Forever in Me. Ini teman Pro 2. Dan sekarang udah 48 menit beranjak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kok jadi yang belibet ngomongnya. Nah, ini udah di detik-detik terakhir nih teman Pro 2 untuk kebersamaan kita di sore hari ini, di sore ceria. Masih bersama Farhan. Masih semangat Kak Farhan? Masih dong. Ya, tadi sesuai janji kita bakal mendengarkan bersama-sama. Ini ada puisi yang sempat dibacakan dan menjuarai juara 1 tingkat nasional Iya, ya tingkat di nasional. Banjarmasin. Tentang apa judulnya tadi? Juang Sebelah Mata. Yang Raka ya. ya, tentang Ini Raka. diinspirasikan dari seorang anak kecil Iya. bernama Raka. Mau backsound apa nih Kak? Yang sedih atau apa nih? Biasanya pakai backsound apa nih? Boleh yang sedih, boleh. Kayak Oke, yang sedih backsound aja ya. aja kali Kak ya, biar feel-nya tuh lebih dapet gitu. Siap. Kita bakal mendengarkan ini puisi judulnya Juang Sebelah Mata. dari Kak Farhan ya. Iya. Yang nyiptainnya Kak Farhan. Oke, kalau gitu kita persilakan untuk Kak Farhan. Kalau aku sampai merinding banget kalau misalnya Kak Farhan nggambarin Iya. Raka itu usianya berapa sih? Raka itu usianya sekitar 12 tahunan. 12 11 tahunan. sampai 12 tahunan. Berarti SMP gitu. ya? Iya, SMP. SMP ya. Antara kelas 1 kelas 2. Orangnya masih ada tapi ya? Masih ada sama Masih sekarang. ada. Masih suka komunikasi? Kalau misalkan, karena kan dia nggak punya kontak juga ya Kak, Mm-mm. tapi terkadang terakhir itu Farhan waktu jalan-jalan tut pertahankan gitu, dan juga menginspirasi bagi banyak orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya sifat-sifat itu sih Kak yang memang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai generasi Z ini. Kalau misalkan kita aja sebagai generasi Z ini nggak bisa nggak bisa menghargai orang lain, nggak bisa menyikapi dengan baik, nggak bisa disiplin dan memberikan ketegasan pada negeri kita, ya gimana mau jadi Indonesia maju seperti itu. Benar. Terus jangan sampai termakan hoax juga Iya, ya. bener Anak banget, sekarang kan jangan kayak termakan lebih hoax. ada kau temennya bilang ini ngikut Iya, ngikut bener, gitu ngikut. menuar kebencian juga gitu ya. Padahal kan belum tentu itu benar gitu ya. Fakta. Jadi harus bijak juga dalam Harus penggunaan media sosial juga bijak ya. banget dalam menggunakan media sosial biar nggak salah-salah. Kami tunggu ya karya berikutnya ya Kak Oke, Farhan ya. Kak. Terima kasih Kak Farhan sudah mampir ke studio Pro FM. Oke, Abis ini sama-sama. belajar lagi ya. Tentu BA. dong. Masih lanjut BA ya. lagi. Oke, thank you Kak Farhan dan teman Pro 2 itu tadi di sore ceria bersama Kak Farhan. Dan Lili juga mau pamit buat gelaran hari ini. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah stay tune dari pukul 11 bareng Della Selainnya Kak Selvi and Ayonang sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Della Wawi pamit. Say no to drugs, say no to free sex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat.